Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-46. Kondisi parit yang kecil ternyata menyusahkan para bodyguard Miss Rani untuk menyusulku. Mereka berdesakan. Hampir 5 orang hendak mengejar. Sudah tak aku rasakan apapun ketika telapak kaki ini menginjak benda tajam. Entah pecahan kaca atau apa yang jelas aku tak menghiraukan. Aku terus berusaha lari meskipun lumpur di parit semakin melesak ke dalam. Hingga akhirnya pendar cahaya terlihat menderang di ujung sana. Para bodyguard Miss Rani sudah hampir mendekat namun aku langsung meraup tenaga sebanyak mungkin agar segera sampai di ujung parit. Susah payah aku menaiki parit. Dengan nafas terengah-engah di atas sana ada seorang bapak yang mengenakan sarung lengkap dengan pecinya. Ia mengulurkan tangan berusaha membantuku naik ke atas. Kemungkinan si bapak ini warga sekitar. Mungkin bisa juga aku mintai pertolongan. Namun dugaanku salah. Ketangkep, bro. Ini eme saya. Laki-laki tua itu mencengkram lenganku cukup keras. Aku sampai lupa tempat ini masih wilayah Miss Rani, dan warga sekitar bisa saja bersekongkol dengan mereka. Tanpa aba-aba, akhirnya aku menggigit lengan laki-laki tua itu, hingga membuat ia memekik kesakitan. Tegas aku melepas tangan dari cengkramannya, serta mendorongnya ke arah para bodyguard yang hendak keluar dari parit, alhasil tubuh mereka limbung semua. Kesempatan itu aku ambil untuk berlari kembali meskipun telapak kaki rasanya sakit dan perih. Sebagian tubuhku sudah penuh lumpur namun aku tetap berusaha berlari sekencang mungkin. Tujuanku adalah jalan raya. Sesekali aku melirik ke arah belakang. Hanya untuk memastikan bahwa suruhan Miss Rani tidak mengejar, namun nyatanya beberapa bodyguard masih tetap memburuku. Aku panik, kalut dan takut, sampai tiba di tepian jalan raya. Aku tak melihat kanan kiri jalan, langkahku terus maju hingga suara klakson mobil membuatku terkejut. Tiinen. Nina, sadarlah. Sayupku dengar seseorang memanggil namaku. Aroma khas rumah sakit menguat di penciuman. Perlahan aku membuka kelopak mata. Yang pertama kali aku lihat adalah wajah seseorang. Haris, kamu masih mengenaliku. Syukurlah, Nina. Kamu sadar? Kalau tidak, aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku berusaha bangun, namun badanku serasa sakit semua, sehingga aku urung melakukan. Haris, di mana aku? Bagaimana bayiku? Tanyaku panik. Kamu di rumah sakit, tadi malam aku sempat menabrakmu. Beruntung sekali lukamu tak serius, hanya ada cedera di bagian lutut. Dan bayimu juga selamat. Aku bingung mau menghubungi siapa, karena aku tak tahu nomor suamimu. Mendengar penuturan Haris, hatiku mendadak lega. Meskipun tak dipungkiri tubuh bagian bawahku terasa sakit dan berdenyut nyeri. Apalagi di bagian lutut. Makasih ya, Riz. Kamu udah nolong aku. Air mataku langsung luruh. Tak menyangka bisa keluar dari momen menakutkan tadi malam. Haris mengerutkan keningnya. Ia terlihat panik saat aku menangis sesegukan. Nin, ada yang sakit. Kakakmu kenapa? Sebentar, aku panggil dokter dulu. Enggak, Riz. Jangan. Aku gak kenapa-napa. Aku cuma terharu karena bisa selamat. Yakin gak kenapa-napa? Atau perut? Kaki? Ada yang sakit? Enggak, Riz. Terima kasih. Cuma tolong bantu aku untuk duduk menyandar. Haris nampak ragu, namun perlahan ia membantuku untuk duduk bersandar. Haris saat ini nampak jauh berbeda. Ia salah satu teman semasa SMA. Kami pernah sekelas waktu kelas 1, namun ia pindah sekolah waktu naik kelas 2. Bisa aku hubungi suamimu? Atau keluarga mungkin? Aku menggelengkan kepala. Bagaimana aku menjelaskan keadaanku kepada Haris saat ini? Mana mungkin juga aku pulang ke Sukabumi dalam keadaan sekacau ini? Kembali ke rumah Mas Iqbal? Tentu tidak. Nina, hei kau melamun? Riz, kira-kira kapan aku bisa pulang? Kata dokter, lukamu cuma luka luar. Terus di bagian telapak kaki ada bekas seperti pecahan kaca yang menancap. Mungkin 2 atau 3 hari. Aku nanti yang akan bertanggung jawab. Jadi setelah kondisimu pulih biar aku antar pulang ke rumah. Bagaimana? Ada yang bisa aku hubungi? Tidak ada. Tidak ada? Maksudmu? Aku sedang mencari pekerjaan, namun kena tipu. Malam tadi aku kabur dari tempat prostitusi, dan berakhir di depan mobilmu. Suamimu kemana? Kami sudah berpisah. Di saat kamu tengah hamil. Dasar BNC. Kamu sudah berapa lama berpisah? Belum lama, baru sekitar 2 bulan. Kurang lebih. Apa? Hei, Nina. Wanita sedang berbadan 2 itu, idahnya sampai melahirkan. Dan mantan suamimu itu masih punya kewajiban menjaga masa idah mantan istrinya. Kata Haris dengan nada tinggi. Hening, aku tak menimpali perkataan Haris. Sungguh, bisa terbebas dari bodyguard Miss Rani adalah kelegaan yang tak terkira. Meskipun kedepannya aku tak tahu harus berbuat apa. Jadi, setelah ini kamu mau kemana? Jangankan menjawab pertanyaan Haris, aku sendiri saja yang memiliki ragam masih kebingungan. Aku hanya diam. Duduk termenung berharap ada keajaiban Tuhan yang mau berbelas kasih.
Aku sadar memang manusia pendosa. Mungkin ini semua balasan dari semua kesalahan yang sudah kuperbuat. Mengingat kejadian tadi malam saja, rasanya aja aku sudah hampir dekat. Tak terbayang jika aku harus tinggal di tempat prostitusi dan bekerja di sana. Dalam suasana yang hening, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dua wanita yang mengenakan hijab panjang datang menghampiriku. Masya Allah, Riz, bisa-bisanya kamu nabrak orang, mana perempuan? Wanita itu Umi Zainab, ibu dari Haris. Sepertinya ia tidak mengenaliku lagi karena fokus Umi saat ini hanya menarik telinga Haris. Sudah Umi ingatkan kalau berkendara malam, jangan kencang-kencang. Sakit, Umi. Haris memeki kesakitan. Padahal Haris yang sudah menolongku dari kejadian tadi malam. Namun ibunya sudah salah sangka. Umi, Mas Haris tidak bersalah. Saya yang tidak berhati-hati. Malahan beliau menyelamatkan hidup saya. Umi Zainab langsung menoleh ke arahku, namun tangannya masih melekat di telinga sang putra. Beberapa kali ia mengerjapkan mata, mungkin mengingat-ingat wajahku. Tak lama berselang, mata Umi Zainab membulat. Ia bersorak heboh. Masya Allah. Kamu Nina. Anak Cuningsih. Nina tetangga kita waktu di Sukabumi, ha? Iya, saya Nina. Umi Zainab tersenyum lebar. Ia menghampiriku seraya merentangkan kedua tangannya. Kami pun akhirnya berpelukan. Aroma tubuh Umi Zainab begitu menenangkan. Pelukannya juga hangat, membuatku ingat kepada ibu. Alhasil, air mataku kembali luruh. Endak boleh nangis, Ti. Enduk. Apa ada yang sakit? Aku hanya menggelengkan kepala, seakan tahu keadaanku sedang tidak baik. Umi mengusap lembut kepalaku membuat pelukanku semakin erat. Entahlah, rasanya begitu nyaman dan menenangkan. Setelah tangisku mereda, Umi Zainab meregangkan pelukan. Kami berdua sampai melupakan keberadaan Haris juga wanita di sampingnya. Oh iya, Nin. Kenalin. Ini Syifa, istrinya Haris. Wanita cantik berhijab nude dengan gamis senada mendekat seraya mengulurkan tangan. Selain cantik wanita itu begitu manis sangat tersenyum. Saya Syifa, istrinya Mas Haris. Nina. Kami sempat berbincang sebentar. Umi Zainab sekilas menceritakan perjalanannya setelah pindah dari kampung halamanku. Keluarga Haris memang agamis. Orang tuanya Haris seorang ulama yang sering dipanggil untuk mengisi tausiah. Katanya sekarang mereka memiliki pondok pesantren. Mendengar cerita mereka rasanya hatiku ikut bahagia. Keluarga Haris merupakan panutan banyak orang. Mungkin hingga sekarang. 3 hari berlalu, dan aku dinyatakan sehat, sebagian lukaku sudah mulai mengering. Haris dan istrinya sering menyambangiku selagi di rumah sakit. Aku dan Syifa banyak bertukar cerita. Ternyata setelah mengenalnya, ia tas kaku yang kulihat. Meskipun pendiam, namun Syifa sangat ramah. Pesan Umi. Kamu harus ikut pulang ke rumah kami. Mas Haris sudah menceritakan keadaan kamu. Daripada kamu gak ada tujuan lebih baik tinggal di rumah Abi ayah Haris. Tapi, aku lagi nyari kerja. Aku tak mau jadi beban untuk keluarga kalian. Mending kamu ikut saja. Nanti biar ngobrol sama Umi. Aku tak bisa menolak. Toh mungkin ini sudah guratan nasib hingga akhirnya aku dipertemukan dengan keluarga Haris. Syifa memberiku baju gamis lengkap dengan kerudungnya. Katanya, di dalam kawasan pesantren, semua wanita diwajibkan menutup aurat. Awalnya aku merasa risih karena tak terbiasa. Ada yang berbeda dari Haris, entah mengapa saat bersama istrinya. Haris lebih banyak diam dan menutup diri. Sebenarnya kami pernah saling suka. Tak dipungkiri Haris adalah cinta pertamaku. Jika mengingat masa putih abu-abu, aku jadi tersenyum sendiri. Tak menyangka jika Haris saat ini bisa berubah sangat berwibawa, padahal dulu anaknya sangat pecicilan, meskipun terbilang anak ustadz. Selama perjalanan, pasangan pasutri itu tidak banyak berkomunikasi. Mereka diam dan akhirnya aku pun ikut diam. Namun ada rasa tak enak, saat berkali-kali aku menangkap Haris tengah memerhatikanku dari balik kaca spion tengah. Entah hanya perasaan. Aku melihat gelagat aneh dari laki-laki yang berstatus mantan pacarku itu. Mobil pun memasuki kawasan pondok pesantren Raudatul Jannah. Sebuah pondok yang tidak terlalu besar. Hanya ada 2 bangunan tingkat serupa gedung sekolah, di tengah-tengah ada lapangan, sedangkan antara gedung 1 dan 2 terdapat sebuah masjid yang lumayan cukup besar. Ternyata kediaman Ustadz Umar ayahnya Haris berada di belakang pondok ini. Kebetulan ada jalan yang cukup untuk 1 mobil sehingga kami bisa melewatinya. Rumah yang cukup besar terlihat saat asri, banyak tanaman hijau di pekarangannya. Selagi mata memandang hanya perasaan nyaman yang terlihat. Umi Zainab terlihat sudah menunggu di teras, ditemani Ustadz Umar. Assalamualaikum. Syifa yang turun lebih awal, diikuti Haris dari belakang. Ragu-ragu aku pun turun dan berjalan ke arah mereka semua. Umi Zainab dan suaminya langsung menyambut kedatanganku. Tak terlihat sedikit pun kecanggungan, dari dulu sikap Umi Zainab memang tak berubah. Apalagi dulu aku sering berkunjung ke rumahnya. Semalam Umi sudah mengobrol dengan Haris. Katanya kamu sudah cerai sama suamimu. Iyakah? Setibanya di rumah itu, Umi memboyongku ke salah satu kamar. Ada rasa sungkan, karena kamar yang sekarang aku tempati ini sangat mewah. Rasanya tak layak untukku yang hanya tinggal menumpang. Benar, anak-anak saya tinggal sama mantan suami. Sebenarnya saya datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan.
tahunya malah kena musibah. Iya, Haris sudah cerita. Beruntung kamu bisa keluar. Lalu, apa kamu gak ada niatan untuk pulang ke Sukabumi? Tidak, saya mau nyari pekerjaan dulu. Emak dan Abah sudah renta. Saya takut malah jadi beban mereka. Sebenarnya semasa Idah, kamu masih jadi tanggung jawab mantan suamimu, Nin. Tapi, kebanyakan orang kita tidak paham akan itu. Jangankan selepas talak. Zaman sekarang, banyak laki-laki yang menyalahi kodrat. Nauzubillah. Aku menghela nafas dalam. Ingatanku kembali pada malam itu. Malam di mana kulihat Mas Iqbal dengan Fatma. Mungkinkah rasa nyeri yang ia rasakan sama? Ya, Tuhan. Kenapa aku harus mengingat itu lagi? Kalau begitu tinggal sama Umi saja. Gimana? Saya mau, tapi apakah di sini ada pekerjaan? Mungkin bersih-bersih atau beres-beres apapun itu. Jika tidak, saya lebih baik. Hendak usah bekerja. Kamu di sini temani Umi. Gak bisa, tujuan saya pergi untuk bekerja. Setidaknya sampai saya pantas untuk bisa merawat anak-anak. Tangisku kembali pecah saat mengingat kedua putriku. Ya, tujuanku mencari nafkah adalah untuk mereka. Aku ingin hidup mandiri, tanpa bergantung lagi kepada Mas Iqbal. Umi Zainab awalnya menolak. Namun setelah mendengar ceritaku, ia pun akhirnya mengerti. Ya sudah kalau kamu mau kerja. Kamu bisa bantu-bantu Teh Aroh. Dia koki di pesantren. Gajinya nggak besar. Tapi insya Allah berkah buat kamu. Karena Umi sebenarnya tidak mau mempekerjakan wanita hamil. Tinggallah di pondok. Jadilah keluarga kami. Ucap Umi Zainab yang menambah air mata ini mengalir deras. Saat ini Tuhan benar-benar menunjukkan pertolongannya. Tak berselang lama, kumandang azan maghrib terdengar. Perbincanganku dengan Umi Zainab terhenti seketika. Wanita itu selalu gegas menunaikan ibadah. Katanya, tidak baik mengulur waktu ibadah. Awalnya aku ragu untuk mengikuti Umi Zainab ke masjid. Beliau terbiasa menunaikan syalat berjamaah. Suara lantuan azan terdengar merdu, membuat siapapun yang mendengar merasa tentram dan aku bisa menebak muadzin itu adalah Haris. Itu suara Haris. Dulu dia nggak bisa ngaji. Malah kalah sama kamu. Iya kan? Tapi sekarang, alhamdulillah. Setelah menikah dengan Syifa, dia banyak berubah. Meskipun sampai sekarang mereka belum mempunyai momongan. Aku hanya tersenyum tipis, tak menanggapi apapun. Umi Zainab akhirnya memberiku perlengkapan syalat. Aku hanya mengekorinya dari belakang. Diri ini terpaku memandang banyak jamaah yang sudah memadati masjid tersebut. Ada rasa malu dan hina. Entah kapan terakhir kalinya aku menjalankan syalat. Bahkan, aku sudah lupa bagaimana bacaannya. Nina, ayo, ambil air wudhu dulu. Titah Umi Zainab. Umi, aku gak bisa. Loh kenapa? Aku gak enak badan. Aku tunggu di rumah saja ya. Jangan begitu, tenduk. Syalat itu wajib. Jika kamu hendak kuat berdiri, maka bisa dilakukan dengan duduk. Jika kamu hendak kuat duduk, kamu bisa sembari baringan. Kalau baringan pun sudah tak kuat, bisa dengan isyarat. Ayo, biar Umi temani. Bukan fisikku yang gak bisa. Tapi hati aku. Aku hina, aku kotor. Kayaknya aku gak pantas masuk ke tempat suci itu. Bibirku bergetar. Sekelebat bayangan kesalahan dan dosa menari di pelupuk mata. Umi Zainab menatapku sendu seraya meraih kedua pundakku. Untuk itu kamu kesini. Orang yang kotor habis jatuh ke air got, pasti mereka mandi. Benar kan? Dan syalat itu anggap saja sebagai cara kamu membersihkan diri. Aku sudah lupa bacaan syalat. Aku sudah lupa semuanya. Tak apa, Umi temani. Asal niatanmu lillahi ta'ala. Ayo. Hari itu, untuk pertama kalinya aku menjalankan kewajibanku sebagai muslim. Ada perasaan yang sulit aku artikan saat aku mengikuti setiap gerakan syalat meskipun lupa akan bacaannya. Usai syalat, kami tak langsung keluar. Kata Umi mereka biasanya berzikir atau mengaji sampai waktu Isya tiba. Waktu terus berputar, hingga akhirnya syalat Isya pun usai. Sebagian santri masih terdiam di tempat masing-masing. Namun, Umi mengajakku untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Umi Zainab memberiku buku panduan syalat, yang mungkin bisa memudahkan aku untuk belajar. Aku pun menerimanya dengan senang hati atas perlakuan beliau, yang mau menerima keadaanku seperti ini. Umi Zainab lantas berpamitan untuk ke kamarnya yang berada di lantai atas. Keadaan rumah saat itu cukup sepi. Sedari tiba di rumah ini dan saat Umi mengajakku ke kamar, aku sudah tak bertemu lagi dengan Syifa. Kalau Haris sudah jelas masih berada di masjid. Tubuhku sudah merasa lelah. Aku berjalan ke arah kamar, yang kebetulan berada di ruangan paling belakang. Namun langkahku terhenti tepat di depan kamar, di mana ada sekuntum bunga mawar tergeletak persis di depan pintu, di bawahnya terdapat secari kertas yang terlipat. Melihat dua benda itu, ingatanku kembali melayang ke masa-masa silam. Dengan gemetaran, aku pun meraih kertas itu, juga bunga mawar tersebut. Mai Mentari. Haris. Bab 47. Pof Iqbal. Maaf. Lirih Fatma saat aku melepas penyatuan. Gegas aku bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah kamar mandi. Perasaanku semakin tak karuan. Aku terburu nafsu sesaat sehingga terpaksa menjamah Fatma tanpa sebuah rasa. Nyatanya aku tak bisa mencapai klimaks.
Dan yang paling membuatku kecewa adalah kenyataan bahwa Fatma sudah tak perawan. Di bawah kucuran air shower, aku berusaha meluruhkan segala penat. Rasa emosiku terhadap Nina masih belum juga lenyap. Dan kenapa pula harus ada Fatma ketika situasi ini? Seandainya aku bisa menahan diri, kemungkinan malam ini aku tak menyentuhnya. Tok tok tok. Mas, panggil Fatma dari luar. Tok tok tok. Kamu mandi tengah malam begini. Tok tok tok. Maes. Kubuka pintu kamar mandi. Fatma sudah mengenakan kembali pakaiannya. Sadar atau tidak, 1 jam yang lalu aku sudah menjadikannya sebagai pelampiasan. Mas, aku minta maaf. Mungkin kamu kecewa karena keadaanku sudah tak perawan. Itu alasannya kenapa aku mau menerima perjodohan ini. Pikirku jika menikah dengan seorang duda, soal keperawananku tidak akan menjadi persoalan. Namun, aku salah. Maaf. Fatma menangis di depanku. Sebenarnya aku tak memedulikan soal keperawanannya. Yang membuat aku mengakhiri penyatuan sebenarnya bukan karena dia sudah tak perawan, namun hatiku yang enggan melanjutkan. Kugiring tubuh Fatma ke arah ranjang. Sedikit banyak, memang aku kecewa. Tapi zaman sekarang sudah lumrah jika wanita sudah melepas keperawanannya sebelum menikah. Penampilan nyatanya bukan indikator bahwa wanita yang menutup aurat itu suci, ternyata tidak. Namun, aku masih mempercayai bahwa pilihan mendiang ibu adalah yang terbaik. Kita sudah sama-sama dewasa. Mungkin, bagi laki-laki perjaka, hal itu pasti akan menjadi masalah. Karena keperawanan merupakan maktonya seorang perempuan. Dan hal itu harusnya menjadi hak suaminya saat malam pertama. Tapi tidak denganku, Fatma. Bagiku, perawan atau bukan, itu tak masalah. Iyakah, Mas? Jadi kamu gak marah? Rumah tangga itu bukan hanya urusan ranjang. Kita sama-sama memiliki kekurangan, dan malam ini aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai seorang suami, yakni memberi nafkah batin untukmu. Itu tandanya, kita jalani pernikahan yang sebenarnya. Apa kamu siap menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Aku siap, Mas. Aku meminta bimbinganmu sebagai seorang kepala keluarga. Tuntun aku menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Aku menggenggam jemari Fatma. Kemudian menghapus sisa air mata di wajahnya. Tak dipungkiri, perasaanku kepadanya masih sama seperti awal aku datang ke rumah ini. Namun, nasi sudah jadi bubur. Ijab kabul sudah terikrar. Artinya saat ini dia adalah istriku, pendampingku. Aku akan berusaha belajar mencintainya, meskipun bayangan Nina masih sulit aku enyahkan. Mulai saat ini jangan pernah ada yang kamu tutupi. Kita akan sama-sama belajar. Tolong ingatkan jika aku juga mempunyai hilaf. Dan yang paling utama, sayangi anak-anakku. Tanpa kamu minta, itu akan aku lakukan. Mas, terima kasih. Aku menghela nafas dalam-dalam. Kemudian menarik Fatma dalam pelukan. Mulai esok hari, aku memantapkan diri untuk mengarungi bahtera ini bersama Fatma dan belajar melupakan Nina. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali suasana rumah berubah kacau. Najla yang sejak subuh menangis karena tak mendapati Nina, membuat kepalaku rasanya mau pecah. Mbak Nina pergi. Mas. Di kamar, dia ninggalin kartu kredit serta kertas ini. Fatma menyerahkan secari kertas yang aku yakini tulisan tangan Nina. Di kertas itu, tertulis bahwa Nina pamit dan menitipkan anak-anak. Sejujurnya aku merasa bersalah. Namun, lambat laun hal ini pasti akan terjadi. Gimana? Mas, kita cari Mbak Nina kemana? Tanya Fatma panik. Aku hanya memijat pelipis. Belum juga hilang rasa penat di kepala. Kini aku harus berhadapan dengan anak-anak. Apalagi Najla yang terbilang sangat dekat dengan Nina. Ayah, kita cari Mama. Kali ini gantian Intan yang merengek. Mas, ayo kita cari Mbak Nina. Iya. Ayah. Kita cari Mama. Mama, Mama. Mas. Suara Fatma dan Intan yang terus mencecarku, belum lagi suara Najla yang menangis, membuat kepalaku serasa berputar-putar. Emosiku naik seketika, apalagi saat Intan mengucapkan hal yang mengejutkan. Mama pasti pergi karena ayah tidur sama tante ini kan? Brak. Dia am. Sentakku. Nafasku memburu cepat. Kulihat Intan langsung memundurkan langkah. Maaf, Kak. Ayah gak bermaksud. Gadis kecil itu langsung berlari ke arah kamar sembari menggandeng adiknya, kemudian menutup pintu kamar dari dalam. Kenapa kamu harus marah-marah sih, Mas? Kasihankan Intan. Dia itu masih kecil. Belum paham dia soal keadaan kita. Ya kamu juga harusnya bisa dong. Bantu aku jelasin sama anak-anak. Nina pergi dari rumah ini, ya memang seharusnya seperti itu. Kamu sekarang istri aku, sedangkan dia cuma mantan. Mulai saat ini, mau tidak mau kamu yang menggantikan posisi Nina di keluarga ini. Fatma terdiam tanpa menimpali, sedangkan aku langsung bersiap untuk bekerja. Berbagai deadline pekerjaan sudah menanti, setelah hampir 1 bulan aku sibuk mengurus tahlilan ibu. Aku pikir sepeninggal Nina semua bisa aku lalui secara normal. Anak-anak akan terbiasa menerima kepergiannya, dan Fatma yang menggantikan posisi Nina, sedangkan aku tetap fokus mencari nafkah. Ternyata ekspektasi itu tak sesuai realita. Fatma memang wanita cantik, anggun, pandai merawat diri.
Ia selalu bisa memanjakanku dengan penampilannya. Dibanding Nina, perlakuan Fatma jauh lebih memuaskan. Baik dalam urusan ranjang dan pelayanannya terhadapku. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan perlakuannya kepada anak-anak. Salahku dari awal, tak mendekatkan anak-anak kepada Fatma. Semua terjadi begitu saja. Sebenarnya Fatma sudah berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik. Akhir-akhir ini aku perhatikan dia sering mencari resep masakan. Meskipun pada akhirnya olahan yang ia sajikan belum memenuhi selera anak-anak. Fatma juga sudah mendaftarkan sekolah untuk Intan dan Najla. Katanya yang terbaik di kota ini dan aku mengapresiasi akan hal itu. Sudah sekitar 1 minggu aku jarang berinteraksi dengan anak-anak, karena sibuk bekerja. Dan untuk Intan dan Najla tentu aku percayakan kepada Fatma. Pagi itu saat sarapan, aku benar-benar terhenyak mendapati tubuh anak-anak yang berubah. Loh, kakak, adik, kok kalian kurus banget sih? Kalian sakit ha? Sehat kok, mas. Mereka itu cuma susah makan aja. Padahal tiap hari aku udah coba masakin menu-menu baru dan variatif, tapi tetap aja mereka itu milih-milih. Jawab Fatma. Sedangkan Intan dan Najla nampak diam. Aku sedikit ragu dengan keadaan mereka berdua yang nampak murung dan tak bersemangat. Apalagi Intan, sedari tadi aku perhatikan ia hanya mengaduk-aduk makanan. Kakak sama adik mau makan apa? Ayam tepung. Mau. Intan dan Najla sama-sama menggelengkan kepala. Ya sudah makan ya. Ini masakan tante. Enak loh. Atau mau ayah suapin? Hes, udah sih, mas. Mereka ini kan udah gede. Masa makan mesti disuapin? Makanan tante kadang suka keasinan. Selorok Najla tiba-tiba. Gadis kecil itu nampak menutup mulutnya seakan menyadari kesalahan. Ya udah, tapi sekarang enak kok. Coba deh. Ini ayam gorengnya. Aku melayangkan sesendok nasi beserta lauk ke arah Najla, yang kemudian langsung dilahapnya. Gimana? Enak kan? Enak kan bikinan mama? Kapan sih? Ya. Kita pulang, aku kangen sama mama. Kenapa juga kita harus nginep di rumah tante terus? Kuusap rambut Intan pelan. Ini rumah ayah. Rumah kalian juga. Terus, ngapain tante di sini? Jangan-jangan, mama pergi gara-gara ada tante. Enggak kok. Tante ini. Aku masih menggantung jawaban. Kulirik Fatma sekilas. Ia nampak menunduk tanpa memerhatikan interaksiku dengan anak-anak. Tante ini sebenarnya siapa sih ayah? Kenapa tiap malam suka tidur sama ayah? Anak-anak, tante ini pengganti mama kalian. Coba deh, jangan panggil tante, tapi panggil bunda. Jawaban dari Fatma membuatku terkejut. Kenapa juga ia harus menjawab seperti itu? Fatma, kenapa sih, mas? Benar kan yang aku bilang? Jeti, mama pergi gara-gara tante ini. Bukan, Intan. Maksud tante, kita satu keluarga. Ayah itu sekarang berteman dengan tante, dan tante itu yang mengurus kalian, karena mama sedang bekerja. Praang. Aku dan anak-anak langsung terhenyak, karena Fatma membanting sendok ke piringnya. Fatma, bisa gak kalian semua jangan bahas soal mama? Dengan nafas menderu, Fatma menatap nyalang kepada anak-anak. Bersamaan dengan itu, selera makanku langsung lenyap. Aku menarik tangan Fatma agar menjauh dari ruang makan. Namun Fatma langsung menepisnya. Apa sih, mas? Kita bicara di kamar, desisku menahan amarah. Aku tak bisa beradu mulut di depan anak-anak, apalagi di situasi seperti ini. Kenapa harus di kamar? Aku udah berusaha ya, nuruti semua keinginan kamu. 1 bulan ini saja, aku sampai gak fokus sama kuliah gara-gara mereka. Tapi apa? Sampai sekarang, jangankan menghargai jeripayahku. Nganggap aku ada aja. Enggak. Diam. Kita bahas ini kamar, bukan di depan anak-anak. Kenapa memangnya? Sampai saat ini saja, aku masih seperti orang asing di rumah ini. Kapan kamu bisa memperlakukan aku layaknya seorang istri ha? Sedangkan sejak menikah dengan kamu, aku harus mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tanpa hamil, tanpa melahirkan, 2 anak sekaligus. Tapi bisakah kalian ngehargain aku sedikit saja? Argo. Fatma memekik kemudian berlalu ke arah kamar, pintu yang ia banting membuatku terlonjak. Bingung mendera, saat Fatma tengah menangis dan meraung di kamar. Kulihat kedua putriku nampak kebingungan. Ya, Tuhan. Semalaman aku dan Fatma tidur terpisah, saat itu juga kugunakan untuk memikirkan jalan keluar dari keadaan keluargaku. Masih berprasangka bahwa kedua putriku baik-baik saja. Aku memilih mengambil jalan tengah. Aku mencari asisten rumah tangga yang bisa full mengurus rumah dan menjaga anak-anak. Selama ini, Fatma hanya menyerahkan pekerjaan rumah pada harian. Mulai hari ini ada biasih, buat bantuin kamu. Maaf atas keadaan ini. Pagi itu aku mencoba mengalah. Meskipun ada hal yang aku tak suka pada dirinya. Namun tugasku sebagai suami harus bisa memberi arahan, tanpa menghakimi. Aku yang minta maaf. Aku capek, mas. Kuliahku terbengkalai, anak-anak cuek sama aku. Belum kalau mereka masih nanyain Mbak Nina. Ya udah, tapi, aku mohon. Jangan sekali-kali mengumbar amarah di depan anak-anak. Please, mereka masih belum memahami dengan keadaan kita. Tapi mau sampai kapan? Mas,
Jangan nyudutin aku seakan yang menjauhkan Mbak Nina dengan mereka yaitu karena aku. Sabar, semua butuh waktu. Aku mohon mengertilah. Usai Fatma membaik, aku langsung berangkat bekerja. Sedangkan anak-anak tengah bersiap untuk berangkat sekolah ditemani Biasi. Pagi itu, aku kira akan menjadi awal yang baik. Nyatanya masalah yang sebenarnya baru dimulai. Fatma dan anak-anak bak dua belah mata pisau yang siap menikam. Jika salah satu aku pilih, satunya lagi pasti tersakiti. Begitupun sebaliknya. Aku baru tersadar saat sudah menapaki jalan ini, nyatanya Fatma bukan pilihan yang tepat untuk menggantikan Nina. Tok tok tok. Ayah ah. Suara Intan terdengar dari luar. Malam itu aku dan Fatma tengah larut dalam penyatuan. Ingin mengakhiri namun Fatma menahan. Sebenarnya fokusku sudah menguap saat mendengar Intan memanggil. Sebentar lagi, Mas. Nanggung. Tapi. Ayah ah. Tok 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 tok. Ayah ah. Lirih Intan. Karena Fatma yang menguasai permainan, aku hanya diam pasrah menunggu ia mencapai klimaks. Hingga beberapa menit kemudian akhirnya Fatma mengakhiri. Aku pun gegas memakai kembali pakaian kemudian menghampiri kamar Intan. Sayup terdengar suara Najla menangis, membuatku semakin mempercepat langkah. Najla! Pekiku. Kulihat banyak muntahan berceceran di atas ranjang dan lantai. Adek sakit, ayah. Tadi aku panggil-panggil ayah gak nyahut. Ucap Intan. Intan tolong panggil tante ya. Intan mengangguk patuh, sedangkan aku langsung meraih tubuh Najla. Badannya demam. Wajahnya kian memucat. Pertama aku bersihkan kotoran yang melekat di tubuhnya. Bersamaan dengan itu Intan dan Fatma masuk ke dalam kamar. Hoi, Mas, aku gak kuat. Fatma bantuin aku. Tolong pegang Najla sebentar. Biar nanti aku yang bersihin ranjang sama lantai. Fatma membekap hidungnya rapat-rapat. Ia berjinjit namun urung mendekati Najla. Aku memintanya untuk mengganti pakaian Najla selagi aku membersihkan lantai. Kebetulan Biasi tak menginap. Jadi mau tak mau aku yang membersihkannya. Belum selesai aku membersihkan lantai, ternyata Najla kembali muntah dan saat ini mengenai baju Fatma. Ih, Mas. Hoi, anak kamu jorok, aku jijik. Ujar Fatma seraya bangkit lalu meninggalkan kamar. Malam itu aku merasakan sangat kacau. Untuk pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini sendirian. Malam kian larut, tubuh sudah terasa lelah ingin terlelap. Niat hati ingin membawa Najla ke dokter malam itu juga. Namun, ia malah memintaku untuk tidur bersamanya. Alhasil, aku memutuskan hanya memberinya obat dan membalur seluruh permukaan tubuhnya dengan minyak gosok. Tutorial ini yang sering aku lihat dari Nina, ternyata untuk mempraktekannya tidak gampang. Sepanjang malam aku sering terjaga, hanya untuk mengecek suhu badan Najla dan memastikannya baik-baik saja. Badanku sudah ingin terlelap, namun pikiranku masih penuh kekhawatiran. Sedangkan Fatma, entahlah sampai detik ini aku tak melihat lagi kemunculannya. Mama. Najla meracau, wajahnya penuh kesedihan meskipun tengah terlelap. Membuat hatiku semakin tak karuan. Bab ke-48. Keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Pagi itu, Intan bangun lebih awal. Gadis kecil yang sebentar lagi berusia 7 tahun itu, mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Ternyata saat ini ia masih berada di rumah orang lain. Dalam hatinya, ia ingin segera pulang ke rumah. Di mana ada ayah, mama dan adiknya, bukan di sini, di rumah yang terasa asing bagi Intan. Meskipun rumah ini besar dan mewah, namun tetap saja ia tak betah. Mama, hik hik hik. Tiba-tiba sang adik muncul dari balik pintu dengan tangis yang berderai. Kenapa sih, Dek? Pagi-pagi udah nangis. Mama gak ada, mama pergi. Dek. Intan terkejut dengan ucapan sang adik. Kegas ia bangkit dari ranjang kemudian keluar kamar. Adiknya Najla mengekori sang kakak dari belakang masih dengan tangisnya yang memekakan telinga. Dengan menggandeng tangan sang adik, Intan mengajaknya menaiki lantai atas. Seingatnya ayahnya Iqbal, sering muncul dari sana. Namun, baru setengah perjalanan, Intan melihat sang ayah keluar dari salah satu pintu kamar bersama dengan seorang perempuan yang ia tahu bernama Fatma. Mama kemana? Ayah. Adek nangis terus. Tanyanya dengan suara bergetar. Mukanya menjawab. Iqbal sendiri malah membentaknya. Selain terkejut ia pun sangat takut jika ayahnya marah. Sehingga Intan memutuskan untuk kembali ke kamarnya seraya menggandeng adiknya. Hari itu perubahan besar dimulai. Ia tak melihat lagi keberadaan sang mama. Najla yang awalnya sering menangis pun sudah terlihat terbiasa tanpa kehadiran mamanya. Tante Fatma memasukkannya ke sebuah sekolah dasar yang tak jauh dari rumah. Ia berharap di hari pertamanya, wanita itu mau menemaninya sekolah. Ternyata tidak. Tante mau nungguin aku kan? Enggak. Kamu kan udah gede. Masa harus ditungguin? Pagi itu ia diantar olehnya ke sekolah dengan berjalan kaki. Kebetulan jaraknya cukup dekat. Intan bingung karena ini kali pertamanya ia bertemu dengan suasana baru. Selama perjalanan, ia digandeng oleh Fatma. Namun pandangan wanita itu tak lepas dari ponselnya. Tak sedikit pun ia menimpali perbincangan Intan. Apalagi permintaan gadis kecil itu saat meminta ditemani. Setibanya di sekolah, Intan diserahkan kepada seorang guru. Dengan perasaan berdebar,
Ia memberanikan diri mengikuti gurunya yang bernama Bu Winda. Beliau memang sangat ramah, tapi tidak dengan teman sekelasnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan teman baru. Intan coba perkenalkan sendiri sama teman-teman. Ucap Bu Winda lembut. Intan mengerjapkan mata. Ia saat ini berdiri di depan kelas. Ia tak mampu berkata-kata. Jelas saja ini semua sangat asing baginya. Selama ini ia jarang berinteraksi dengan dunia luar, sehingga Intan tetap diam. Gak bisa bicara kali, Bu. Ucap salah satu anak-anak. Sontak hal tersebut mengundang gelak tawa. Baim jangan bicara seperti itu. Minta maaf sama Intan. Iya, Bu, maaf ya Intan. Begitulah suasana di kelas Intan. Bu Indah pun akhirnya memperkenalkan dirinya kepada teman-teman. Hal itu lebih baik, karena sebenarnya Intan tak mau berada di tempat ini. Ia ingin pulang ke rumahnya, rumah yang ada mama, ayah, dan adiknya. 1 minggu berlalu, Intan masih menjadi pendiam. Awalnya Bu Indah merasa wajar. Bagaimanapun anak-anak seusia Intan memiliki cara yang berbeda saat bersosialisasi dengan teman barunya. Karena Bu Indah sendiri tahu bahwa Intan adalah murid pendatang. Namun semakin hari, kondisi Intan semakin memprihatinkan. Dia benar-benar menutup diri, tak berinteraksi sama sekali dengan teman-temannya. Dalam belajar pun anak itu nampak tak pernah fokus. Sekali waktu Bu Indah pernah mengecek buku tulisnya, setiap lembar hanya terdapat coretan pensil gambar. Hingga akhirnya Bu Indah memutuskan untuk memanggil orang tua Intan. Namun sampai hari ini ia tak melihat salah satu orang tuanya mengantar. Intan malah berangkat sendiri begitupun pulangnya. Intan, nanti bilang sama ibu atau ayahnya supaya main ke sekolah ya. Bilang, Bu Indah mau bertemu. Ucap Bu Indah pagi itu. Seperti biasa Intan hanya mengangguk, membuat batin Bu Indah semakin tak enak. Ada apa gerangan dengan anak itu? Ia takut jika murid barunya itu memiliki masalah yang berat. Pelajaran pun dimulai. Bu Indah memberi arahan agar anak-anak meluangkan kreasinya dalam menggambar. Siapkan pewarna, alat tulis, dan buku gambarannya ya. Seru Bu Indah. Anak-anak langsung bersorak riang, karena senang dengan pelajaran ini. Temannya keluarga ya, kalian bisa menggambar jumlah keluarga yang ada di rumah. Nanti ibu tunjuk siapa saja buat bercerita di depan sama ibu. Bu gambarnya kayak gimana? Bu, kalian bebas berkreasi. Hori, Bu boleh gambarnya princess? Gadis kecil bernama Syahla bertanya. Boleh, sayang. Princessnya yang lengkap ya ada raja, ratu sama kamu yang jadi princessnya. Suasana kelas saat itu langsung berubah gaduh. Namun Bu Indah dengan sabar memberi arahan kepada setiap muridnya. Ia ingin melatih kreativitas mereka. Hampir 1 jam lamanya, setiap anak berhasil merampungkan lukisannya. Bu Indah sampai geli sekaligus takjub ketika iseng melihat gambar yang dibuat anak-anak. Oke, semuanya, ibu panggil satu persatu ya. Kalian ceritakan lukisan yang kalian buat. Contohnya seperti Syahla. Maju ke depan, sayang. Bisa kan membantu ibu untuk memberi contoh kepada teman-teman? Bisa. Ibu, selorok Syahla. Memang gadis kecil ini, anak yang cukup pandai dan lebih tanggap dari yang lainnya. Sehingga Bu Indah pun tak segan supaya ia bisa memberi contoh kepada teman-temannya. Selamat pagi semuanya, namaku Syahla. Di rumah aku sering dipanggil Lala. Papanya Tinky Winky ya. Lah. Ahahaha. Seperti biasa, Baim yang selalu mengundang keributan. Namun Bu Indah langsung memberi koda agar diam. Lanjut, sayang. Titah Bu Indah. Beruntung. Syahla nampak tak terganggu dengan keusilan Baim. Teman sekelasnya itu. Aku menggambar sebuah istana. Di istana ini ada raja dan ratu. Rajanya adalah papa, dan ratunya adalah mama. Raja dan ratu sangat menyayangi anaknya yaitu Princess Syahla. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak, gambarnya bagus sekali. Oke, setelah Syahla coba Baim maju ke depan. Anak laki-laki berbadan gempal itu dengan penuh percaya diri menghampiri Bu Indah. Namaku Ibrahim, tapi sering disapa Baim. Ini gambarku. Ucapnya to the point. Seisi kelas tak kuasa menahan tawa karena Baim menggambar sketsa manusia berbentuk bulat. Bahkan Bu Indah sampai geleng-geleng kepala. Kok gambarnya begitu sih? Nak, kan papa mama aku badannya besar-besar ibu. Ya sudah, pintar. Kembali ke tempat duduk. Setelah ini coba Intan. Maju, sayang. Intan terdiam, gadis itu hanya menunduk saat semua teman melihat ke arahnya. Gak apa-apa kesini saja. Sini sama ibu. Ragu-ragu Intan mendongak, belum lagi semua temannya meneriakinya untuk maju ke depan. Akhirnya ia pun membawa buku gambar yang terus ia dekap. Coba, Intan perlihatkan gambarnya. Sepertinya gambar Intan bagus. Intan juga ceritakan siapa aja yang ada di rumah. Sebenarnya Bu Indah sedikit ragu, namun gadis itu akhirnya berani untuk maju beberapa langkah. Bu Indah pun menggeser posisinya karena penasaran dengan gambar yang dibuat Intan. Namaku, Intan. Ini rumahku di luarnya banyak tanaman dan bunga-bunga. Mama yang suka bertanam supaya rumahku terlihat indah. Ini ayah, ini mama, aku dan adik. Kami bahagia. Ujar Intan seraya menunjuk satu persatu gambar yang ia buat.
Kok ada 5 orang? Satunya lagi siapa? Ini, Tante. Semenjak ada Tante, Mama pergi, dan belum selesai Intan menjelaskan. Bel pun berbunyi. Bu Indah merasa lega karena Intan tak bisa melanjutkan ceritanya. Anak-anak yang lain langsung mengemasi peralatan sekolah. Sedangkan Bu Indah sendiri masih syok dengan cerita Intan. Intan, jangan lupa ya bilang sama ayah atau ibunya, supaya ketemu sama ibu. Atau, boleh ibu ikut pulang. Ayah belum pulang kerja. Ibu, biasanya malam. Lalu di rumah ada siapa? Bi Asti sama adik. Ya sudah, ibu titip surat ya buat ayahnya. Bu Indah akhirnya menyisipkan sepucuk surat. Karena ia kesusahan sekali untuk menemui wali dari Intan. Bahkan nomor telepon juga tak ada. Saat satu persatu anak-anak keluar kelas, Intan memilih keluar paling belakang. Namun saat di pintu kelas seorang temannya menarik Intan. Orang tua kamu bercerai. Apa itu bercerai? Bercerai itu pisah. Kalau, iya, berarti kita sama. Anak laki-laki yang Intan tahu bernama Aldo mengulurkan tangan. Namun, Intan memilih mengabaikan dan melanjutkan langkah. Dulu, aku juga tinggal sama papa dan mama. Tapi setelah mereka menikah lagi, aku dibuang. Dibuang? Maksudnya? Rasa penasaran Intan muncul, karena Aldo seakan terus mendekatinya. Dua bocah kecil itu akhirnya berjalan beriringan meninggalkan area sekolah. Untuk pertama kalinya Intan mendapatkan teman bicara, selain ramah. Aldo juga anak yang bawel. Aku gak tahu ayah sama mama aku bercerai atau enggak. Yang jelas, mama udah enggak bersama kita. Itu pasti bercerai. Ayah kamu sudah menikah lagi kan? Nasib kita pasti sama. Kita itu seperti sampah yang nantinya dibuang. Masa jadi sampah? Intan menggelengkan kepala. Ia belum paham dengan maksud dari perbincangan ini. Dengar ya, ayah kamu pasti lebih menyayangi istri barunya dibanding kamu. Istri baru? Iya, itu loh yang kamu gambar tadi pagi. Yang di samping ayah kamu. Tante Fatma. Nah iya, itu ibu tiri kamu berarti. Dari mana kamu tahu kalau ayahku lebih sayang sama Tante Fatma? Dengar ya Intan. Papa aku dulunya sering bertengkar sama mama. Terus mama aku pergi. Gak lama papa bawa wanita lain yang lebih cantik dari mama. Akhirnya aku dibuang ke tempat mama. Taunya mama aku juga menikah lagi sama laki-laki yang lebih muda dari papa. Terus? Ya kayak gambar kamu. Rumah aku hancur. Mereka pergi. Nanti kamu juga pasti begitu. Kamu nanti dibuang kayak sampah. Ayah kamu gak akan sayang lagi sama kamu. Makanya mama kamu pergi. Deh. Ucapan Aldo terngiang-ngiang di kepalanya. Intan takut, apa yang Aldo ucapkan akan menjadi kenyataan. Di pertengahan jalan, Aldo akhirnya berpamitan karena jalan yang mereka lalui berbeda. Intan pun melanjutkan langkahnya untuk segera sampai di rumah. Namun, langkahnya terhenti tepat di dekat pintu pagar. Ia melihat Najla menangis dalam pelukan Bi Asi, sedangkan ayahnya dengan Tante Fatma masuk ke dalam mobil yang sama. Kemudian keduanya beranjak meninggalkan kediaman mereka, dengan mengabaikan tangis Najla yang sepertinya ingin ikut dengan mereka. Dibuang? Lirih Intan. Bab ke-49. Hari terus berganti. Nina mulai terbiasa dengan kehidupan baru di pondok pesantren milik keluarga Haris. Mereka memperlakukannya layaknya keluarga. Meskipun sebenarnya ada rasa sungkan bercampur getir yang menggelayut dalam dirinya. Mengingat saat ini ia harus terpisah jarak dan waktu dengan kedua putrinya. Umi Zainab sering mengajaknya mengikuti kegiatan pengajian saat waktu malam. Sedangkan dari pagi hingga sore, Nina ikut membantu memasak makanan untuk para santriawati. Sebenarnya Umi Zainab melarang, mengingat kondisinya yang tengah hamil muda. Namun, Nina tetap bersikuku dan mengerjakan semua itu. Baginya ia cukup tahu diri karena statusnya hanya hidup menumpang di keluarga itu. Selain keluarga Umi Zainab, di pondok ini juga ada Yukratmi. Beliau adalah juru masak di dapur umum ponpes ini. Nina dan Yukratmi sering bertukar cerita, sehingga rasa lelah saat memasak terkadang sirna. Maklum saja, mereka berdua menyiapkan makanan untuk sekitar 100 orang santri. Namun, di balik kenyamanan dan ketenangan yang Nina dapatkan dari kehidupan barunya, terselip sesuatu hal yang membuatnya tak tenang hingga sekarang. Ya, siapa lagi kalau bukan Haris? Semenjak insiden malam di mana Haris memberinya sekuntum mawar, banyak lagi perhatian-perhatian Haris yang ditujukan kepada Nina yang dilakukannya secara diam-diam. Dari mulai memberikan gamis baru, hingga susu kehamilan. Tak lupa secari kertas bertuliskan Mementari tak pernah ketinggalan. Mementari adalah sebutan yang sering Haris tujukan kepada Nina semasa pacaran. Katanya kehadiran Nina itu seperti matahari yang menyinari bumi. Gombal bukan? Tapi, itu semua adalah masa lalu. Jika dulu Nina selalu dibuat tersipu, lain dengan sekarang, Nina merasakan risih dan jengkel. Ingin sekali ia mengingatkan Haris agar menghentikan aksinya. Namun, Nina tak ada keberanian untuk berbincang secara pribadi. Banyak alasan, bagaimanapun juga Haris adalah sosok panutan di ponpes ini dan keberadaan Syifalah yang menjadi alasan utama. Selama tinggal di rumah ini, Syifa sudah menganggap Nina sebagai saudara karena perlakuannya selama ini sangat baik. Ketika waktu senggang, Syifa selalu menyempatkan mengajarkan Nina mengaji. Banyak hal yang sering mereka lakukan bersama, misal membuat kue,
atau memasak makanan untuk di rumah Umi Zainab. Shiva memang sangat sibuk. Selain menjadi salah satu pengajar di ponpes ini, ia pun memiliki banyak usaha sampingan. Mana mungkin Nina tega berkhianat dengan menanggapi sikap Haris di belakangnya. Mbak Nina, hari ini aku gak bisa antar ke rumah sakit ya. Maaf banget. Tapi, aku udah minta Mas Haris buat gantiin aku. Gak usah, Shiva. Lain kali saja. Gak bisa gitu. Semenjak Mbak di sini, kan belum pernah periksa kandungan. Aku udah daftar loh. Masa di-cancel? Ya udah kalau gitu biar Mbak pergi sendiri aja. Itu apa lagi? Enggak bisa. Shiva terus memaksa. Sedangkan mana mungkin Nina harus berangkat ke rumah sakit bersama Haris. Sejujurnya saat ini, Nina memang sedang menjaga jarak dengan Haris. Apalagi hingga kini kebiasaan Haris kepada Nina tak juga berhenti. Meskipun sampai saat ini Nina selalu mengabaikan pemberian itu. Sesaat Nina dan Shiva terlibat perdebatan kecil. Mereka masih memegang keputusan sendiri-sendiri. Shiva yang kukuh mengharuskannya untuk pergi ke dokter dengan Haris, sedangkan Nina sendiri enggan menuruti. Hingga perdebatan itu berakhir dengan kemunculan Umi Zainab dan Haris. Kalau begitu biar Umi ikut saja nemenin Mbak Nina. Jadwal dokter, sama jadwal aku kuliah sama. Jeti, Mbak Nina mau ya kalau ditemani Umi? Ya udah sama Umi. Sekalian Umi mau lihat calon cucu Umi, iya kan Haris? Ucapan Umi Zainab membuat Nina tercengang bercampur canggung. Namun baik Shiva dan Haris mereka terlihat biasa saja. Alhasil Nina tak bisa menolak keinginan Shiva. Toh ini memang untuk kebaikannya sendiri. Sudah hampir 5 bulan, Nina belum pernah memeriksakan kandungan. Selama di perjalanan, Nina lebih banyak diam. Pun dengan Haris, apalagi saat Umi memaksa agar Nina duduk di depan. Entah kenapa sikap Umi dan Shiva membuat Nina merasa tidak tenang. Kesannya mereka berdua selalu memberi celah agar Haris dan dirinya berdekatan. Padahal masih banyak cara agar ia bisa pergi memeriksa kandungan, tanpa harus melibatkan Haris. Namun, lagi-lagi ia tak bisa menolak ketika Umi Zainab yang memaksa. Tiba di rumah sakit, Haris yang menggiring Nina ke ruangan pemeriksaan kandungan. Entah harus bahagia atau sedih. Umi Zainab tak lepas menggenggam tangan Nina, membuatnya terharu juga sungkan. Binar bahagia Umi sangat kentara. Ia layaknya seorang ibu yang tengah antusias menanti kehadiran cucunya. Yang Nina takutkan, perhatian seperti ini akan menyakiti seseorang. Bagaimanapun juga, ia adalah orang asing di keluarga Umi. Ya, Tuhan. Keadaan ini membuatku dilema. Gumamnya dalam hati. Gimana, Dok, keadaan anak dan cucu saya? Sehat? Tanya Umi, setelah Nina selesai melakukan berbagai pemeriksaan. Suaminya gak ikut. Ada, Dok. Sebentar. Belum sempat Nina menjawab. Umi sudah beranjak keluar ruangan untuk memanggil Haris. Hati Nina semakin dibuat tak karuan atas perlakuan Umi yang mengejutkan. Umi. Nina mendesis seraya menahan tangannya. Umi Zainab malah tersenyum. Akhirnya Haris pun ikut duduk, tepatnya di samping Nina. Ada yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Ini terkait kehamilan istri Anda. Harusnya Haris menjelaskan yang sebenarnya, namun di luar dugaan ia malah ikut meneruskan skenario Umi Zainab. Ada apa, Dok? Sejauh ini, perkembangan janinnya sangat lambat. Seharusnya berat normal janin saat usia kandungan menginjak 25 minggu itu, sekitar 600-700 gram. Tapi, sesuai pemeriksaan, janin kalian ini beratnya hanya 500 gram. Apalagi berat badan istri Anda ini bukannya bertambah malah menurun. Tapi, apa keadaan ini berbahaya? Dok? Pertanyaan itu keluar dari mulut Umi Zainab. Wajahnya kian cemas, bahkan genggaman tangannya kian mengelap. Saya akan memberikan vitamin. Kita lihat seminggu ke depan ya, Bu, dan untuk Bapak, tolong istrinya dijaga agar tidak stres dan kecapean. Serta, mohon dikurangi intensitas berhubungannya ya. Minimal 1 minggu 2 atau 3 kali. Nina dan Haris diam tanpa menimpali. Bahkan sesekali Haris nampak menggaruk tengkuknya yang pastinya tidak gatal. Nina kira pemeriksaan telah selesai. Nyatanya Umi Zainab terlibat perbincangan yang cukup panjang dengan dokter. Jeti, kondisi rahimnya Nina ini sehat kan? Dok, misalkan setelah ini dia melahirkan terus hamil kembali. Apa bisa? Apa maksud perkataan Umi ya? Batinnya sudah mulai tak enak. Bisa, jelas bisa. Jawaban dokter Arif langsung membuat Umi Zainab mengucap syukur. Jujur semua kejadian ini masih mengundang tanya dalam benak Nina. Pondok pesantren milik Haris hari itu mengadakan kunjungan bagi wali santri. Kegiatan itu biasanya mengundang banyak pedagang kaki lima untuk berjualan di depan area pondok. Kesempatan itu tak disia-siakan Nina untuk ikut berpartisipasi. Nina akhirnya memutuskan untuk membuka stand makanan ringan, jika Yukratmi membuat cemilan dan makanan ringan, sedangkan Nina yang menjual minuman segar. Tentu semua itu bisa Nina lakukan atas bantuan Haris, tanpa sepengetahuan Nina. Ia membantu membuatkan stand, juga kelengkapan lain untuk menunjang Nina berjualan. Tak terasa waktu cepat berlalu, hari itu Nina mendapatkan keuntungan dari berjualan es hampir 2 kali lipat. Ia tak menyangka akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Padahal modal yang ia keluarkan saat itu tidak seberapa. Selepas sholat Isya, Nina memutuskan untuk segera pulang.
Ia merasa kelelahan sehingga memilih absen untuk mengikuti tausiah. Saat di perjalanan, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Haris yang kemungkinan hendak berangkat ke masjid. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Iya. Nah, kamu mau pulang? Mukanya menjawab. Nina malah memerhatikan ke sekelilingnya. Takut-takut ada santriwati yang melihat. Mas cukup ya. Kamu sudah keterlaluan. Aku harap jangan sekali-kali lagi kamu menaruh apapun di depan kamarku. Ucap Nina berapi-api. Sudah lama ia ingin meluapkan kekesalannya kepada Haris. Apalagi saat malam kemarin, sebuah kotak cincin berada di depan kamarnya. Haris sendiri nampak terkejut dan bingung. Apalagi Nina berbicara tanpa jeda. Terakhir wanita yang saat ini perutnya telah membuncit itu melemparkan kotak kecil ke arahnya. Kenapa? Ada apa ini? Maksudnya apa? Masih berani tanya kenapa? Keterlaluan kamu, Mas. Gak sepantasnya seorang ustaz ponpes ternama mendekati wanita hamil yang belum lepas idah. Kalau sekali lagi kamu berbuat demikian, aku akan pergi dari ponpes ini. Dengan amarah yang masih melekat, Nina putuskan untuk pulang ke rumah Umi Zainab. Ia tak habis pikir dengan Haris, bisa-bisanya seberani itu menggoda wanita lain di rumahnya sendiri. Nina berkali-kali mengucap istighfar demi menenangkan perasaannya. Tadinya ia sudah berjanji tidak akan marah kepada Haris. Namun amarahnya meletus juga saat laki-laki berpeci hitam itu malah terlihat kebingungan. Astagfirullah, Haris. Kenapa coba dia malah nanya kenapa? Coba kalau dia bilang maaf aja, aku pasti gak bakal seemosi ini. Ucap Nina sembari mengelus dadanya pelan. Kebetulan kamar Nina berada di area belakang rumah Umi Zainab. Jika hendak memasuki kamar, Nina memilih melewati pintu samping yang terhubung langsung ke arah dapur. Saat hendak masuk, ia melihat sepintas siluet tubuh manusia berjalan dari arah kamarnya ke arah dapur. Nina penasaran, karena setahunya semua penghuni rumah masih berada di area ponpes. Jangan-jangan maling batin Nina. Ia pun memutuskan untuk berjinjit supaya tidak menimbulkan suara. Dengan mengendap-endap, perlahan Nina melangkahkan kaki menuju kamarnya. Setelah tiba di area dapur, kedua matanya membulat sempurna saking terkejutnya. Berhenti. Sentak Nina. Bab ke-50. Berhenti, sentak Nina. Namun bayangan itu langsung menghilang ke arah belakang. Nina tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Tak berselang lama, suara benda terjatuh membuat Nina langsung mempercepat langkah. Astagfirullah, Syifa. Syifa jatuh terjerembab menabrak pot tanaman. Nina hanya diam terpaku, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah Syifa begitu pias, layaknya seorang maling yang ketahuan. Nina lantas berjongkok hendak meraih tubuh Syifa. Saat menyentuh pundaknya, wanita berbalut himar hitam itu tubuhnya bergetar hebat. Saat mendongakkan kepala, Nina bisa melihat jelas, kedua netra wanita cantik itu sudah mengembun. Hanya dalam satu kedipan saja, air mata itu pasti luruh. Dalam kekalutan masing-masing, Nina menggiring tubuh ringkik Syifa memasuki kamarnya, kemudian mengajaknya untuk duduk di tepi ranjang. Jadi selama ini, maaf, Mbak. Tangis Syifa pecah. Ia menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Nina hanya menghela nafas panjang, belum juga reda rasa kesalnya terhadap Haris. Pada kenyataannya, dalang dari semua perbuatan ini adalah istrinya sendiri. Nina sengaja membiarkan Syifa menumpahkan tangisnya. Entah apa tujuan Syifa berbuat demikian, namun Nina merasa sangat kecewa. Setelah tangis Syifa reda, Nina pun memulai perbincangannya. Saat wanita di luar sana, mati-matian menjaga suaminya agar tidak didekati wanita lain. Sedangkan kamu, malah berbuat sebaliknya. Apa kamu tidak mencintai Haris? Syifa tak menjawab. Tangis yang tadinya sudah mereda, kini kembali berhamburan. Kalau begitu, apa kamu menganggap aku wanita murahan? Enggak, Mbak. Demi Allah, tak sedikit pun aku berpikir demikian. Lantas kenapa, Syifa? Nina bangkit dari ranjang. Dengan gerakan cepat ia membuka lemari baju. Seketika barang-barang di dalamnya berjatuhan karena isinya terlalu penuh. Lihat ini. Semua pemberian yang kamu atasnamakan Mas Haris, tak sedikit pun aku pakai. Hal tersebut membuat Syifa kembali tergugu. Nina hanya memijat pelipisnya. Ia masih bingung dengan perlakuan Syifa selama ini. Kamu tahu, cincin yang kemarin ada di depan pintu, sudah aku lempar kepada Haris, dan barusan aku juga sudah memakinya. Sebagai seorang janda yang belum lepas masa idah, hal tersebut sama saja dengan penghinaan Syifa. Saat aku merasa nyaman dengan suasana baru di ponpes ini, saat aku mulai berbenah diri dan memperdalam ilmu agama. Hal yang kamu lakukan seakan membuatku menjadi wanita hina. Syifa langsung bersimpuh ke kaki Nina, kemudian mendekapnya erat. Kali ini, Nina pun tak bisa menahan air matanya untuk keluar. Mati-matian ia memperbaiki diri, namun pandangan buruk akan dirinya tetap saja melekat. Demi Allah, Mbak, kamu wanita baik, wanita syoleha. Aku begini bukan tanpa alasan. Demi Allah, tak sedikit pun aku berpikir Mbak ini wanita murahan. Demi Allah. Nina langsung melepas dekapan tangan Syifa. Ia pun duduk di lantai kemudian menarik tubuh Syifa ke dalam pelukannya. Keduanya menangis, merasakan kesakitan masing-masing. Kenapa, Syifa? Kenapa melakukan itu? Kenapa kamu harus menyakiti diri sendiri?
Dan tanpa kamu sadari apa yang kamu lakukan sudah menyakiti hati orang lain. Aku bingung, hanya ini cara yang bisa aku lakukan. Sebagai baktiku menjadi istri sekaligus menantu di rumah ini. Nina meregangkan pelukan. Perlahan ia menghapus jejak air mata di wajah cantik Shiva. Aku dan Mas Haris menikah karena sebuah perjodohan. Hal ini lumrah terjadi di kalangan kami yang notabene orang tuanya merupakan pemuka agama. Kebetulan Abi dan ayahku memiliki profesi yang sama, dan pernikahan pun terjadi begitu saja. Kami tidak saling mencintai, bahkan setelah akad terjadi aku mengetahui bahwa Mas Haris masih mencintai wanita lain. Namun, aku belajar menerima takdir, begitupun dengan Mas Haris. Kami saling terbuka, saling belajar, hingga sekarang. Awalnya aku pikir kehidupan kami akan baik-baik saja. Menaklukkan hati Mas Haris sampai ia benar-benar mencintaiku itu tak semudah membalikan telapak tangan, belum prinsip-prinsip kami dalam agama yang kadang sering bertolak belakang. Tapi, aku berusaha tetap sabar dan mengalah, Mbak. Karena tanpa aku sadari, aku sudah jatuh cinta kepada sosok Haris Prananta. Lalu, kenapa sampai seperti ini? Aku lihat hubungan kamu dengan Umi Zainab juga baik-baik saja. Ia sosok mertua penyayang. Shiva tersenyum getir. Linangan air matanya seakan menyimpulkan sesuatu yang bertolak belakang dengan ucapan Nina. Aku tidak sempurna, Mbak. Setahun pertama, pertanyaan kapan mempunyai keturunan, rasanya itu hal yang biasa. Aku dan Mas Haris tak menanggapi itu. 2 tahun, masih sama. 3 tahun, mentalku sudah mulai goyah. 4 tahun, aku mulai pasrah. Dan tahun kelima, mau tidak mau aku mengambil sikap. Percaya atau tidak, Umi menuntut seorang anak dari pernikahan Mas Haris. Bagaimanapun keluarga ini harus memiliki keturunan. Apalagi Mas Haris adalah anak tunggal. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak permintaan Umi Zainab, termasuk saat ia memintaku ikhlas agar Mas Haris menikah lagi. Itu tidak akan terjadi jika aku bisa memberinya keturunan. Aku mandul. Mbak. Ucap Shiva terbata-bata. Sudah cukup selama 5 tahun ini aku dan Mas Haris berusaha. Pada akhirnya, jika memang harus ada wanita lain di rumah tangga kami, saat ini aku hanya berusaha untuk ikhlas. 1 tahun ini aku yang mencari wanita untuk calon maduku sendiri. Tapi sejauh ini tak ada yang Umi sukai. Kecuali Mbak Nina. Astagfirullah, Shiva. Aku pikir setingkat wanita soleha yang bergelar ustazah seperti kamu, tidak mudah terpengaruh oleh hasutan setan. Maksud, Mbak, jangan pernah mendahului ketetapan Allah Sweti. Bukankah itu yang sering kamu bilang setiap mengisi kajian di pondok? Baru 5 tahun kan? Umur pernikahan kalian belum bisa dijadikan patokan. Nabi Zakaria saja diberikan keturunan saat usia mereka sudah lanjut. Mbak sendiri masih ingat kok kajian yang kamu jelaskan. Tapi kenapa semua yang kamu jelaskan itu tak kamu realisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Aku kalut, Mbak. Imanku terlalu tipis. Keterangan dari dokter sudah cukup bagiku. Setiap Umi membahas soal anak, rasanya aku putus asa. Aku menyerah. Untuk itu, setelah Mbak melahirkan, aku sudah meminta Mas Haris agar langsung menghitbah Mbak Nina. Apa? Kenapa harus aku? Karena cuma Mbak satu-satunya wanita yang bisa meluluhkan hati Umi. Sebelum itu terjadi, Mbak mau tanya sama kamu. Shiva, apa kamu yakin mau berbagi suami dengan Mbak? Yakin. Mbak Nina orang baik. Aku bisa lebih lego daripada Mas Haris mencari wanita yang tidak aku kenal. Mungkin, kamu memang siap untuk diduakan. Tapi tidak denganku, tidak mudah berbagi dengan orang lain. Apalagi itu suami. Air mata Shiva kembali luruh. Benar apa yang dikatakan Nina. Kalau bukan karena tekanan dari Umi Zainab, mana mungkin ia mau berbagi suami dengan orang lain. Tentu itu tidak mungkin. Aku harus gimana? Mbak. Mbak sendiri sudah lihat kan kalau sikap Umi sudah mulai berubah. Nina mengambil buku catatan yang berada di laci meja. Perlahan ia membuka lembar per lembar, yang isinya adalah tulisan tangannya. Rangkuman kajian yang sering ia dengar. Nina catat dengan rapi. Shiva yang melihat itu, merasa tertampar sendiri. Selama ini ia hanya pintar memberi petua kepada orang lain, namun ilmu itu rasanya tak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hidup itu tentang 2 hal. Ada ikhlas dan ridho. Ridho akan takdir yang Allah tetapkan. Dan ikhlas, melepas sesuatu yang bukan Allah takdirkan. Kita berdua harus seperti ini. Ini catatan tausiah kemarin yang Mas Haris berikan. Kamu fahamkan dengan maksudku? Shiva kembali menghambur ke dalam pelukan Nina. Keduanya merasakan kelegaan tersendiri. Baik Nina maupun Shiva, keduanya sudah memantapkan diri dengan pilihan hidup yang akan mereka ambil esok hari. Bagaimana? Pak, sudah dapat informasinya? Sudah, Umi. Pernikahan Nina masih tercatat di pengadilan agama. Sepertinya mereka baru bercerai talak saja. Tapi yang saya tahu, kalau mantan suaminya sudah menikah lagi. Senyum Umi Zainab mengembang. Seseorang yang ada di seberang telepon, cukup memberi informasi yang membuat hatinya lega. Setelah panggilan terputus, tegas ia memanggil sang putra melalui sambungan telepon. Tak membutuhkan waktu lama. Laki-laki berparas tampan itu menghampiri sang ibunda yang tengah menunggunya di ruang keluarga. Haris, Umi sudah dapat informasi tentang Nina. Informasi apa? Umi.
Ternyata mantan suaminya itu sudah menikah lagi. Ini kesempatan buat kamu. Sudahlah, Umi. Tidak perlu repot-repot. Repot gimana? Kamu lupa sama janji kamu. Iya, tapi Haris belum yakin. Haris mencintai Syifa, gak mungkin harus menduakannya. Janji Haris hanya memberi cucu untuk Umi, tapi bukan berarti menduakan Syifa. Lalu, mau sampai kapan kalian buat Umi menunggu? Syifa itu mandul. Mana mungkin bisa ngasih cucu? Atau kamu mau nunggu Umi sama Abi berpulang dulu? Begitu? Astagfirullah. Setiap sujud Haris selalu mendoakan agar Umi dan Abi sehat selalu dan panjang umur. Umi Zainab menghempaskan tubuhnya ke atas sofa. Wanita yang badannya sudah ringkih itu terdengar mengeluarkan isak tangis. Anak mana yang tega melihat ibundanya menangis? Haris selalu iba dan merasa bersalah. Sebagai anak tunggal, ia tak mampu memenuhi keinginan orang tuanya. Umi hanya takut, jika aja lebih mendahului Umi. Sebelum Umi bisa menimang darah daging kamu. Riz, Umi tak meminta banyak. Selama ini apapun maumu Umi turuti. Apa Umi egois jika meminta cucu kepadamu? Anak Umi satu-satunya. Demi Allah, surga Haris hanya ada di telapak kaki Umi. Kebahagiaan Umi yang akan selalu Haris junjung hingga detik ini. Kalau begitu nikahi Nina. Tinggal beberapa bulan lagi dia melahirkan. Umi sudah yakin kalau Nina wanita yang tepat untuk kamu. Bukankah dia itu mantan pacar kamu? Tentu bukan hal yang sulit untuk kalian menjalin hubungan serius. Riz, tolong sekali saja. Insya Allah, jika Umi ridho, Haris akan menuruti. Di balik pintu yang tak tertutup rapat, Syifa memerhatikan interaksi kedua anak dan ibu itu yang mengharukan. Dadanya sesak, bahkan tanpa disadari air matanya sudah berderai sejak tadi. Bukan karena momen mengharukan tersebut yang membuat tangis itu berderai, namun kenyataan pahit yang harus ia terima, bahwa suaminya jelas akan mendua. Bab ke-51.